Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Setelah saya membahas mengenai gudang garam, bagaimana prospek saham tersebut, dan termasuk juga bagaimana prospek bisnis dari gudang garam, saya juga telah membahas mengenai INKP. Nah, di kesempatan ini saya tertarik untuk mengamati fenomena saham Bayan dan ibu kota baru. Loh, apa hubungannya saham Bayan dengan ibu kota baru? Nah, ikuti video ini supaya nanti Anda mendapatkan kesinambungan ya atau hubungan apa antara Bayan dengan ibu kota baru. Oke. Bayan itu adalah salah satu saham, termasuk saham dengan kenaikan saham tertinggi selama 6 bulan terakhir. Oke, berikut ini adalah daftar saham dengan kenaikan tertinggi selama 6 bulan. Nah, kemudian bagaimana posisi Bayan? Bayan ada di posisi 18 dengan kenaikan sebesar 86,01%. Tentu ini sebuah kenaikan yang cukup fantastis. Seperti tadi saya sampaikan di depan, Bayan memang bukan yang tertinggi. Dia termasuk tertinggi tetapi bukan yang tertinggi dari yang tertinggi. Nah, tetapi mengapa saya tertarik untuk membahas saham Bayan dan menganalisisnya? Walaupun tidak termasuk tertinggi, kenaikan saham Bayan itu tergolong memang mentereng dengan persentase kenaikan 86% selama 6 bulan. Hal yang menarik adalah saham ini termasuk saham dengan nilai pasar tertinggi nomor 5. Biasanya saham dengan nilai pasar terbesar itu susah untuk naik, tetapi tidak untuk Bayan. Saham ini secara fenomenal begitu atraktif dengan kenaikannya. Mengapa? Dan apa hubungannya dengan ibu kota baru? Nah, simak terus video ini, jangan skip supaya Anda bisa mengikuti dan tidak salah persepsi. Oke. Banyak suara sumbang bahwa ibu kota baru itu nantinya akan dikuasai oleh pemodal asing. Dan orang kita itu hanya jadi penonton. Sungguh ironis memang di saat semua negara sibuk menarik modal asing untuk berinvestasi di negaranya, kita justru terkesan tidak welcome dengan pemodal asing. Di saat yang bersamaan kita sering menuduh tidak nasionalis bagi pengusaha yang berkantor di Singapura. Nah, ini benar-benar membingungkan. Orang asing dicurigai saat investasi di sini. Di sisi lain, orang kita juga tidak boleh masuk di pasar global di Singapura. Jadi kira-kira apa maunya? Kita mau hidup seperti kata dalam tempurung. Menutup diri dari pasar global dengan alasan orang asing akan mencurangi kita. Ini tentu saja perspektif inferior yang kalah sebelum bertanding. Perasaan bahwa orang asing itu akan hebat sehingga jika kita berinteraksi dengan orang asing, pasti orang asing yang akan lebih cerdik. Tidak selalu demikian. Oke, langsung kita analisis saham Bayan. Di video ini saya akan membuat analisis perbandingan antara Bayan dengan ibu kota baru. Ini adalah perbandingan empiris, di mana beberapa variabel dan alur berpikirnya bisa ditarik benang merahnya. Tujuannya tentu saja adalah untuk mencerahkan, karena kondisi dunia yang memang sudah mengglobal dan tidak mungkin kita untuk menutup diri. Sekaligus di kesempatan ini kita juga belajar mengenai ilmu saham. Oke, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa ini konten murni ekonomi, bukan konten politik. Tidak ada yang mengendorse saya untuk menganalisis mengenai ibu kota baru. Karena bagi saya ketika akademisi itu masuk di ranah politik, apalagi politik praktis, maka akan mengganggu objektivitasnya. Sehingga apa yang dikatakan kemudian menjadi sulit untuk menjadi objektif dan sulit untuk dipercayai. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai bagaimana struktur kepemilikan saham di Bayan. Oke, saham Bayan terbesar dimiliki oleh Dr. Lo Tuk Kwong dengan persentase sebesar 55,19% di akhir Desember 2021, sebelumnya adalah 54,03% di Januari 2021. Jadi ada kenaikan sebesar 1,16%. Sementara yang lainnya dimiliki oleh PT Sumber Surya Daya Prima dengan persentase kepemilikan 10% 2 tahun berturut-turut. Yang berikutnya adalah Engki Wibowo dengan kepemilikan 5,96%. Dan selebihnya
saham perusahaan ini dimiliki oleh publik itu kurang dari 30%. Nah, dari struktur kepemilikan tadi kita lihat bahwa pemegang saham dominannya adalah Dato Dr. Tok Kwong sebesar 55,19%. Nah, perusahaan ini bisa sangat lincah melakukan manuver. Di sisi lain, dengan saham publik yang sebesar 30%, perusahaan sangat optimal mendapatkan dana murah di pasar modal. Seperti yang kita ketahui bahwa dana dari pasar saham atau pasar modal itu adalah termasuk jenis dana modal yang murah karena relatif tanpa bunga dan tanpa jatuh tempo dibandingkan dengan misalnya modal pinjaman dari lembaga finansial. Nah, yang perlu dilakukan oleh perusahaan semacam ini atau perusahaan publik yang sudah go public adalah menjaga reputasi dan kinerja perusahaan. Nah, oke, mari kita lihat bagaimana kenaikan aset dari Bayan. Mengapa kenaikan aset itu penting? Nah, ibaratnya misalnya begini, jika tahun lalu Anda memiliki 3 gerai toko, sekarang kemudian tahun ini Anda memiliki 5 gerai toko, maka kemungkinan efisiensi dalam proses bisnis itu akan meningkat. Karena beberapa biaya tetap itu akan relatif sama ketika Anda memiliki 3 gerai toko maupun 5 gerai toko. Nah, dari sisi kenaikan aset, Bayan ini termasuk terbaik di antara perusahaan setara seperti Unilever, Astra International, BCA, dan lainnya. Oke, mari kita lihat bagaimana grafik kenaikan aset di Bayan. Nah, selama 4 triwulan terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari aset tetap Bayan. Nah, kalau kita amati kemudian di pertumbuhan asetnya, nah jadi total asetnya terlihat naik secara signifikan selama 4 triwulan terakhir. Nah, oke, berikut ini perbandingannya bagaimana pertumbuhan atau aset growth dari Bayan dibanding dengan kompetitornya. Kita lihat dibandingkan BCA, BBRI, dan seterusnya, Bayan memiliki aset growth sebesar 31,38%. Oleh karena itu, kenapa sahamnya selama 6 bulan terakhir juga mengalami peningkatan yang paling tinggi, yaitu sebesar 86,1%. Nah, di sini Arto itu juga memiliki pertumbuhan aset yang tinggi. Tapi kenapa kemudian harga sahamnya turun? Nah, untuk Arto ini, hal ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Silakan cek link berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda juga bisa mendapatkan buku, penjelasan lebih lengkap ada di buku ini. Jadi buku ini sudah terbit. Buku ini saya tulis mengenai beberapa hal terkait dengan saham, analisis fundamental, kemudian investasi, dan seterusnya. Silakan jika Anda ingin memilikinya, bisa menghubungi kami. Jadi, poin utamanya itu adalah pada kenaikan aset. Kenaikan aset itu punya peran besar pada pertumbuhan perusahaan di masa-masa selanjutnya. Nah, dalam hal ini tentu termasuk keterkaitannya dengan kenaikan dari harga saham. Poin ini akan menjadi dasar mengapa saya mendukung pembangunan ibu kota baru dengan konsep yang menurut saya sangat visioner sesuai dengan zamannya. Apa yang menyebabkan kenaikan total asetnya begitu fantastis? Ini semua tidak lepas dari berkah kenaikan batu bara di pasar global. Nah, mari kita cek bagaimana arus kas dari Bayan. Kalau kita lihat bahwa arus kas operasinya itu sangat positif dan menjadi penggerak utama arus kas bersih. Bahkan Bayan itu bisa melunasi hutang dan investasinya dari dana operasional. Ini tergolong perusahaan yang memiliki arus kas yang sangat sehat. Nah, jadi arus kas operasional itu memang terlihat benar-benar berasal dari revenue. Nah, mari kita lihat grafik revenue perusahaan selama 4 kuartal terakhir. Kita lihat bahwa memang revenue-nya mengalami peningkatan dan kemudian juga diikuti oleh peningkatan dari laba bersih. Nah, sehingga arus kas tersebut memang digenerate dari laba perusahaan, bukan karena aktivitas di luar kegiatan utama perusahaan. Dan ini menunjukkan bahwa memang Bayan tergolong perusahaan yang bagus, yang memiliki arus kas operasional yang sangat sehat. Artinya perusahaan ini memiliki sebuah free cash flow yang baik karena arus kas operasionalnya itu mampu untuk menutupi atau mampu untuk mendanai pengeluaran investasi maupun pengeluaran untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Oke, apa yang kita pelajari dari hal ini?
bahwa pertumbuhan aset itu sangat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Begitu juga dengan ibu kota baru. Ibu kota baru adalah pusat pertumbuhan baru, di mana akan menjadi magnet bagi investor dalam negeri dan investor asing, yang dampaknya itu jelas akan signifikan mempengaruhi size ekonomi nasional. Ketika size ekonomi bertumbuh, maka aktivitas ekonomi juga akan naik, per kapita rakyat juga naik, dan pajak akan naik juga. Saat ini Indonesia mendapatkan berkah yang besar dari kenaikan harga komoditas khususnya bahan tambang dan kelapa sawit. Juga turunnya impor karena swasembada beras dengan mulai beroperasinya bendungan-bendungan dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Nah, hal ini tercermin dari neraca perdagangan pasca COVID-19 yang sangat cemerlang. Oke, mari kita lihat trade balance berikut. Ini actualnya adalah sebesar 4,22 miliar US dollar. Nah, ini melampaui dari forecast ya. Forecast kita adalah 3,93 miliar US dollar, betul loh. Nah, secara grafik itu terlihat bahwa surplus perdagangan itu selalu berada di area positif sejak Juli 2020 sampai dengan Juli 2022. Dan ini menunjukkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa karena mendapatkan surplus perdagangan itu tidak mudah. Surplus perdagangan yang menunjukkan tren positif itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pertumbuhan yang bersifat sistemik. Jadi bukan hanya karena satu kebetulan, tetapi memang di-create dari satu sistem yang memang bagus sehingga kemudian hasilnya nampak di periode-periode pasca COVID hingga Juli 2022. Nah, kemana uang itu kemudian akan dialirkan? Tentu saja untuk investasi yang akan bermanfaat untuk mendorong masuknya investasi asing maupun investasi lokal. Kemudian pasti ada yang memikirkan bagaimana jika rugi, lalu kemudian mangkrak nih proyek ibu kota baru. Belajar dari bendungan dan infrastruktur yang dulu juga tidak kalah pedasnya berbagai macam kritik, kekhawatiran, dan seterusnya. Nah, nyatanya sekarang terbukti bahwa selesainya infrastruktur tersebut itu mampu untuk kemudian mendongkrak perekonomian nasional dan berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan karena kemudian sekarang kita bisa menghentikan impor beras dan mulai swasembada. Ada juga pemikiran begini, bagaimana jika ibu kota baru itu dikuasai oleh pemodal asing pada akhirnya? Bukankah itu satu hal yang bagus? Investor asing itu berada di ibu kota baru daripada mereka berkantor di Singapura, walaupun bisnisnya ada di Indonesia. Seperti yang saat ini terjadi. Nah, mari kita akan membuka mata kita lebar-lebar. Di kota-kota besar seperti China pun itu banyak bercokol perusahaan-perusahaan asing. Sudah waktunya kita membuka mata bahwa menjadi tuan rumah bagi bangsa-bangsa global bukan berarti kita dijajah. Kita sering merindukan kota-kota di negara kita sejajar dengan kota utama dunia, seperti di Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, Paris, London, Abu Dhabi, dan seterusnya. Tapi kita lupa bahwa mereka itu kota-kota global dengan demografis yang multi etnis. Oke, jadi saya mengajak untuk kita tidak berprasangka buruk, tetapi kita melihat bahwa secara ekonomi makro, ibu kota baru itu akan meningkatkan size ekonomi nasional yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan domestik. Dan bukankah itu yang kita impi-impikan? Nah, oke, selaras dengan apa yang terjadi secara mikro pada Bayan, bahwa pertumbuhan aset itulah yang akan mendongkrak pertumbuhan dari kinerja perusahaan. Hal yang sama kita juga berharap itu terjadi pada ibu kota negara yang akan menjadi satu wadah yang akan menyedot investasi-investasi luar masuk ke Indonesia, dan itu adalah satu berkah bagi Indonesia karena aktivitas ekonomi akan menjadi semakin tinggi dan akan menjadi meningkatkan kemakmuran sebagaimana cita-cita kita semuanya. Oke? Oke, inilah paparan saya dan analisis saya. Saya membandingkan level mikro dan makro sekaligus karena kita melihat bahwa ada kesamaan di antara kedua kasus ini.
Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, saya tidak bermaksud untuk masuk di ranah politik, karena murni apa yang saya sampaikan adalah dari perspektif ekonomi. Jadi, mari kita beri kesempatan supaya ibu kota baru akan benar-benar terrealisasi dan akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan yang pada akhirnya akan meningkatkan juga pendapatan domestik kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.